Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wahbihi nasta'in ala umur dunia. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wabihi nasta'in amma ba'du. Salawat serta salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Sukma Mihelda ST SC MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Usul dan Kaidah Fikih. Saya Beni Ardan, mahasiswa STI Syariah Bengkalis, Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 4. Sini saya akan menjelaskan mata kuliah Usul dan Kaidah Fikih yang berjudul Memahami Konsep Ijtihad. Pengertian ijtihad secara bahasa, ijtihad berasal dari kata istahada yang mempunyai arti mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha sungguh-sungguh dan bekerja secara maksimal. Sedangkan menurut istilah, pengertian ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad sebagai sumber Islam dipandang sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Hadis untuk mendapatkan sebuah solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus ditetapkan hukumnya akan tetapi tidak ditemukan baik di Al-Quran atau hadis. Fungsi atau manfaat adalah 1. Apabila umat Islam sedang memahami suatu permasalahan baru, maka akan diketahui hukumnya. Yang kedua, menyesuaikan hukum yang telah berlaku dalam Islam sehingga sesuai dengan keadaan waktu dan perkembangan zaman. Menentukan dan menetapkan fatwa atas segala permasalahan yang tidak berhubungan dengan halal haram. Kemudian membantu umat Islam dalam menghadapi suatu masalah yang belum ada hukumnya dalam Islam. Dasar hukum ijtihad. Yang pertama ada Al-Quran, terdapat surat An-Nisa yang artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang kemudian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat ini berisi perintah untuk taat kepada Allah dengan menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum, taat kepada Rasulnya dengan menjadikan sunnah sebagai pedoman, dan taat kepada ulil amri serta perintah untuk mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Al-Quran dan sunnah terkandung maka adanya perintah melakukan ijtihad. Kemudian surat An-Nahl ayat 16-43 dan Al-Anbiya ayat 21-7. Kemudian hadis. Macam-macam ijtihad. Yang pertama ijtihad fardhi, yaitu setiap ijtihad yang belum atau tidak memperoleh persetujuan dari mujtahid lainnya. Yang kedua, ijtihad jama'i, yaitu setiap ijtihad yang telah memperoleh persetujuan mujtahid lainnya. Pembahasan selanjutnya, metode ijtihad. Yang pertama ada ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan seluruh mujtahid di suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat dan berkaitan dengan hukum syara yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kias. Kias merupakan hukum tentang suatu peristiwa yang diterapkan
dengan cara membandingkan dengan hukum dan peristiwa lain yang ditetapkan sebagai nas. Yang ketiga, istihsan. Istihsan merupakan perpindahan mujtahid dari suatu ketentuan hukum ke hukum lainnya karena terdapat dalil yang menuntutnya. Yang keempat, mursalah. Maslahah mursalah merupakan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan lebih besar dibandingkan mengesampingkan kemudaratan karena ada dalil yang menganjurkan maupun melarang. Contohnya adalah membuat akta nikah, akta kelahiran dan sebagainya. Istisab merupakan metode yang dilakukan dengan menetapkan hukum yang sudah ada sebelum sampai ada dalil yang merubahnya. Contohnya adalah setiap makanan boleh dikonsumsi hingga ada dalil yang mengharamkannya. Yang keenam ada urf. Urf merupakan suatu perkataan yang sudah dikenal oleh masyarakat dalam masyarakat dan dilakukan turun-menurun. Contohnya adalah halal bihalal yang dilakukan setiap hari raya. Yang ketujuh ada sadzuy jariyah. Sadzuy jariyah merupakan suatu yang secara boleh tetapi bisa mengarah ke kemaksiatan. Contohnya bermain kuis yang mengarah perjudian. Yang ke-8 qaul al-sahabi. Qaul al-sahabi merupakan pendapat sahabat yang berkaitan dengan perkara yang dirumuskan setelah Rasulullah SAW wafat. Contohnya adalah pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa kesaksian anak kecil tidak diterima. Yang ke-9 syar'u man qoblana. Syar'u man qoblana merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan untuk umat terlebih dahulu melalui nabi-nabi sebelum Rasulullah. Contohnya adalah kewajiban untuk berpuasa. Pembahasan yang selanjutnya, contoh ijtihad. Yang pertama contohnya penentuan 1 Syawal. Di sini para ulama berkumpul untuk berdiskusi mengeluarkan argumen masing-masing untuk menentukan 1 Syawal. Juga penentuan awal Ramadan. Masing-masing ulama memiliki dasar hukum dan cara untuk menghitungnya. Bila telah ketemu, ditentukanlah 1 Syawal itu. Yang kedua, tentang bayi tabung. Pada zaman Rasulullah SAW, bayi tabung belum ada. Akhir-akhir ini bayi tabung dijadikan sulit oleh orang yang memiliki masalah dengan kesuburan. Jadi dengan cara ini berharap dapat memecahkan masalah agar dapat memperoleh keturunan. Demikianlah pembahasan yang saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.